Pernah gak sih kamu berada di posisi dimana kamu tuh lagi suka sama seseorang, tapi kamu tuh gak berani untuk mengungkapkan perasaan yang kamu punya? Kalau kamu sedang merasakan hal yang demikian, mungkin podcast ini cocok untuk kamu dengarkan. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Si Mediocre. Seneng banget karena pada kesempatan malam ini akhirnya gue bisa lagi nemenin kalian di episode terbaru dari Catatan Si Mediocre. Jadi, izinin gue untuk bisa nemenin kamu sebelum kalian akhirnya terlelap. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih kamu merasa ada di titik dimana kamu itu punya perasaan ke orang lain, tapi kamu tuh gak berani untuk mengungkapkan perasaan itu? Kalau kamu sedang merasakan hal yang demikian, mungkin podcast ini cocok untuk kamu. Karena malam ini kita bakal bahas tentang confession atau pengakuan. Episode kali ini tuh sebenarnya terinspirasi dari salah satu curhatan yang masuk ke NGL gue. Dia kirim anonymous message. Jadi gue rasa ini tuh menarik banget ceritanya, so makanya gue pingin buat episode ini. Disclaimer dulu, gue gak tahu orang ini siapa, asalnya dari mana, bahkan gendernya apa. Cuman gue asumsikan gendernya laki-laki karena orang yang dia suka itu perempuan. Dan mungkin kita bisa langsung aja kali ya baca ceritanya. Halo, gue punya rencana nikah 4 atau 5 tahun lagi. Sekarang udah nemu orang yang gue rasa pas buat jadi bini. Karena udah lumayan lama juga deketin dia, komunikasinya udah lama, gue juga udah coba nunjukin rasa sayang gue ke dia. Ya, walaupun gue belum pernah ngomong. Gue gak mau pacaran juga sih sebenarnya, dan dia juga ngejaga banget orangnya, ukti gitu. Tapi gue mau confess supaya dia tahu kalau gue mau serius, bukan main-main aja. Gue takut kehilangan dia. Gue berani ambil komitmen bareng dia kalau dia bersedia. Yang gue takut adalah kalau dia gak bersedia dan malah jadi jauh. Capek kalau harus deketin cewek lain lagi. Gue udah nyaman juga, dan gue gak mau dikenal sebagai player sama dia. Makanya gue rasa gue harus confess dan ajak dia serius. Saran dong Wi, please banget, makasih, hehe. Thank you banget buat kamu yang udah bersedia berbagi cerita kamu di anonymous message dan bersedia untuk ceritanya diputarin di podcast Catatan Si Mediocre. Seneng banget kalau ternyata podcast aku bisa membantu kamu ya. Kali ini izinin aku untuk bisa membantu kamu dan ngasih saran terkait curhatan kamu tadi. Menurut gue, ada beberapa hal yang harus dibahas mengenai curhatan kamu itu. Tapi yang paling dasar, yang pertama kali harus dibahas itu tentang apa sih sebenarnya komitmen itu. Karena yang gue tangkap dari cerita si sender ini, dia bilang bahwa sebenarnya diri dia sendiri itu nggak mau banget untuk pacaran, dan ditambah orang yang dia suka ini juga sebenarnya nggak mau pacaran, tipe-tipe ukti gitu. Sedangkan komitmen sendiri menurut KBBI adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Yang mana kalau gue boleh mengutip pendapatnya Gary Ardian dalam episodenya tentang jalani aja dulu, dia bilang bahwa gak ada komitmen yang dibangun tanpa status. Bagi dia, status itu merupakan tolak ukur yang paling penting karena dari statuslah orang bisa punya kewajiban dan bisa punya hak yang mengikat kepada orang lain atau kepada pasangannya.
Hal ini juga senada dengan apa yang ayah gue sering bilang tempo hari tentang apa itu sebenarnya komitmen. Menurut ayah gue, dia bilang bahwa komitmen di dunia ini cuma ada dua. Kalau yang gak pacaran, ya nikah. Cuman bedanya nikah merupakan komitmen yang direstui oleh agama. Jadi udah jelas ya di sini bahwa komitmen itu memerlukan status. Jadi komitmen itu nggak bisa dibangun atas dasar ketidakjelasan hubungan. Kamu tuh nggak bisa ngikat seseorang cuma berdasarkan, ya kita komit aja deh, kita nggak usah ada status. Ya nggak bisa, karena itu egois namanya. Jadi, ketika kamu ingin berkomitmen, ya harus ada status yang jelas. Sekarang, kalau kita udah sama-sama tahu apa sih definisi komitmen itu, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang apa sih sebenarnya tujuan dari kita itu mengakui perasaan kita. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa orang itu mau mengakui perasaannya. Ada yang bilang karena dia pingin ngerasa lega aja. Dia gak peduli apapun hasilnya, dia cuma pingin lega kalau perasaannya itu tahu atau diketahui oleh orang yang dia suka. Atau ada yang juga sama kayak sendernya. Dia pingin confess karena dia pingin seriusin cewek yang dia suka. Dia pingin dia gak dianggap sebagai player. Dia juga udah lelah dan udah capek kalau misalnya harus cari cewek lain lagi. Jadi dia pengen confess ke cewek ini. Cuman kalau berdasarkan curhatan dari si sendernya sih, yang gue bisa tangkap adalah sendernya ini takut. Takut kalau ternyata setelah diungkapkan, justru ceweknya ini akan menjauh. Ya itu wajar sih. Secara semua hal di dunia ini punya resikonya. Kesempatan atau peluang sender untuk diterima itu sama besarnya dengan peluang sender untuk ditolak juga sama orang yang dia suka. Yang harus diterima adalah semua hal ini bisa terjadi dua-duanya. Kalau gue menilik dari point of view dari si cewek ini yang kebetulan gak mau pacaran, gue rasa ketika dia ditawari pilihan untuk komitmen secara pacaran, gue rasa dia gak akan mau. Tapi balik lagi, gue bukanlah dia, jadi kita gak pernah tahu apa sebenarnya isi kepala dari cewek ini. Kalau kamu emang beneran serius untuk menjalani hubungan dengan dia, bisa aja kamu punya kesempatan untuk bisa diterima oleh si cewek ini. Tapi yang jadi permasalahan adalah, apa kamu benar-benar yakin bisa memaintain keseriusan kamu di dalam sebuah komitmen selama 4-5 tahun ke depan? Karena kalau aku lihat dari curhatan si sendernya ini, dia pingin nge-keep ceweknya sampai 4-5 tahun yang akan datang. Kalau komitmen yang kamu maksud adalah komitmen tanpa sebuah status, kemungkinan besar mungkin kamu akan ditolak. Tapi kalau kamu mempunyai status yang lebih jelas daripada sekedar tidak ada status dan mungkin pacaran, aku rasa kemungkinan kamu untuk bisa diterima sama si cewek ini akan lebih besar ya. Tapi balik lagi, ini semua cuma asumsi karena kita gak pernah tahu apa yang ada di isi pikiran si orang yang kamu suka ini. Maka ini akan lead ke poin ketiga, yaitu coba tanya visi dan misi cewek ini terlebih dahulu. Mungkin ini terdengar aneh, tapi ya itu yang harus dilakuin. Kalau yang dari sender ini bilang, dia bilang kalau dia ini udah cukup lama kenal sama cewek ini dan cukup lama memaintain komunikasi dengan si perempuan ini. Kalau gitu,
Berarti kamu punya kesempatan untuk tanya ke dia tentang timeline kehidupan dia. Dia mau ngapain aja sih sebenarnya? Dia punya rencana apa sih? Dan gimana sih cara dia memandang relationship itu? Kalau kamu udah punya bayangan yang jauh lebih clear tentang bagaimana dia menjalani hidup, apa tujuan dan visi misi dia, serta bagaimana cara dia memandang relationship, gue rasa itu bisa membantu kamu untuk menentukan pilihan kamu, apakah kamu mau confess apa enggak ke dia. So, pada akhirnya pilihan tetap ada di tangan kamu. Sebelum aku conclude podcast ini, aku mau share sebuah quotes yang gue rasakan relatable buat kamu. Ada orang yang bilang bahwa yang terbaik itu akan datang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dengan orang yang tepat. Kalau saat ini kamu berada di saat dimana dia orang yang tepat, tapi bukan waktu dan saat yang tepat, mungkin bisa jadi bukan dia orangnya. Tapi balik lagi, apapun itu, kalau kamu punya niat yang kuat dan tulus serta serius sama orang ini, gue rasa lo bisa aja confess ke dia. Lo bisa aja utarakan isi hati lo yang sebenar-benarnya. Karena toh, lo punya hak untuk mengakui perasaan lo kepada orang yang lo suka. Tapi, lo juga harus sadar kalau semua hal di dunia ini punya resikonya. Jadilah jantan dan pemberani untuk mengakui perasaan lo sendiri. Good luck buat sendernya, gue harap gue bisa dengar kabar baik dari cerita lo. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Gue harap kalian bisa mendapatkan faedah atau hikmah dari podcast kali ini. Dan see you on the next episode. Bye!